Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan sharing tentang tekor energi. Di masa pandemi ini banyak yang curhat kepada saya bahwa mereka itu galau gitu ya. Galaunya ini bermacam-macam ya. Ada yang karena masalah ekonomi atau karena kondisi yang pandemi seperti ini ya, atau hanya stres yang seperti pada umumnya orang gitu ya, dan itu nggak tahu alasannya apa. Kadang gitu ya, tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemas ya, tiba-tiba bad mood, nggak tahu apa yang terjadi. Nah ini banyak yang curhat ke saya seperti itu. Nah kegalauan yang tidak jelas seperti ini, barangkali inilah yang disebut kondisi sedang tekor energi. Mungkin kita tidak sadar ya bahwa energi kita tuh bocor di mana-mana. Dan kebocoran energi yang paling parah itu disebabkan karena pikiran kita. Pikiran kita ini memang sumber dari segala kekuatan kita ya. Kita bisa hidup normal seperti saat ini karena kita punya pikiran yang sehat. Ya, dia sumber dari segala manifestasi, sumber dari segala kreativitas dan sebagainya, itu dari pikiran. Tetapi pikiran yang tidak kita manage dengan baik, dia juga merupakan sumber utama dari kebocoran energi kita. Pikiran yang selalu sibuk gitu ya, pikiran yang selalu mendominasi tubuh kita, itu akan sangat menyedot energi kita. Mungkin kita rasanya tuh sehat-sehat saja ya, secara tubuh sehat, makan juga biasa saja ya, kerja juga biasa saja, tapi kok ada rasa yang berbeda ya, yaitu galau-galau yang tidak jelas seperti itu tadi gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai kita mengalami kebocoran energi yang mungkin cukup parah sehingga tidak bisa memanajemen diri kita sendiri. Nah hal-hal yang berkaitan dengan tekor energi ini banyak sekali gitu. Dengan kita memiliki panca indera yang komplit ini, sekaligus itu adalah sebuah keuntungan, sekaligus itu adalah sebuah kekurangan. Karena kita bisa menangkap segala informasi apa saja ya, dari pendengaran, dari penglihatan, dari sentuhan dan sebagainya, itu kita banyak sekali menyerap informasi yang mungkin itu tuh sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi memenuhi file otak kita. Disitulah otak kita tuh sangat sibuk ya, sangat sibuk memproses segala sesuatu, sehingga kita tuh seolah-olah jadi kayak bekerja terus, padahal ya nggak bekerja. Otak kita yang bekerja dengan terlalu berlebihan. Nah pikiran yang bisa menyebabkan tekor energi ini ketika dia selalu mengambil kesimpulan atau berpersepsi dari apapun yang kita lihat, yang kita dengar ya, informasi yang kita tangkap dengan persepsi yang buruk gitu, persepsi yang negatif. Misalnya kita men-scroll sosial media, kita selalu berpersepsi yang negatif tentang orang-orang di sosial media itu. Ini begini, ini begitu gitu ya. Itu berdasarkan persepsi kita sendiri. Dan itu secara tidak sadar kita itu sedang tekor energi loh. Nah di zaman sekarang kan kita banyak mengambil informasi ya, itu kan dari sosial media, dari internet ya, dan dari berita-berita apa saja ya yang kita serap dari televisi dan sebagainya misalnya. Itu ketika kita selalu pikirkan gitu ya, otak kita tidak pernah berhenti, ya itu bisa mengurangi energi diri kita. Lalu hal lain yang bisa membuat tekor energi yaitu kecemasan kita yang terlalu berlebihan gitu ya. Misalnya kita khawatir cemas apa gitu ya. Itu yang terlalu dipikirkan itu juga akan menyebabkan kita tekor energi. Kemudian terlalu melekat kepada keinginan yang ingin kita raih. Ya, kita menginginkan sesuatu dan kita sangat berharap kepada sesuatu itu dan itu sampai melekat gitu. Itu juga sangat mengurangi energi kita sehingga energi kita bisa tekor. Kemudian juga ketidakseimbangan antara gerak pikir dan gerak tubuh. Ya, zaman sekarang kita pegang HP, hampir setiap waktu kita habis untuk memegang HP gitu ya. Kita tidak memiliki kesempatan untuk menggerakkan tubuh kita, hanya jempol kita saja. Nah, ketidakseimbangan antara pikiran kita yang selalu merespon informasi dari HP kita gitu misalnya, dengan kita tidak seimbang menggerakkan tubuh kita, itu juga bisa menyebabkan kebocoran energi. Lalu ketidakbisa menerimaan diri kita terhadap
sesuatu ya, kondisi, orang atau apapun gitu yang tidak bisa kita terima dan kita tidak bisa melepasnya, itu juga bisa menyebabkan kita tekor energi. Lalu bagaimana agar kita tidak sampai tekor energi, agar energi kita seimbang sehingga perasaan dan tubuh kita juga sehat? Bagaimana caranya? Yang pertama berarti kita tidak overthinking gitu ya. Kita tidak terlalu banyak berpikir. Apa-apa dipikirkan itu kita kurangi sedikit demi sedikit. Kita boleh berpikir, tapi pikirkan saja memang apa yang perlu gitu. Berbeda ya antara kita memikirkan segala sesuatu yang tidak kita perlukan dengan kita memikirkan ide, memikirkan solusi dan sebagainya, itu berbeda. Hal-hal yang memang tidak memberikan efek positif kepada kita, hal-hal yang memang di luar tanggung jawab kita, hal-hal yang memang bukan wilayah kita, ya itu nggak usah dipikirkan gitu. Kita boleh kok berpikir, cuma ya yang penting-penting sajalah yang berhubungan dengan kita ya. Memikirkan ide, memikirkan kreativitas, memikirkan solusi, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi yang kadang membuat kita tekor energi adalah hal-hal yang sepele-sepele sebenarnya ya. Itu yang tidak perlu kita pikirkan. Ya sudahlah, misalnya ada urusan orang lain, ya sudah, itu urusan orang lain bukan urusan kita. Dan kita tidak perlu membuang energi kita berlebihan di hal itu yang kita sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab di situ. Terus kemudian yang kedua, berarti kita berlatih untuk tidak terlalu melekat kepada keinginan. Kita boleh memiliki keinginan dan kita boleh fokus untuk mencapai keinginan itu, tetapi kita tidak melekat kepada hasilnya. Hasilnya kita pasrahkan saja agar hati kita tidak terlalu melekat dan juga tidak menghabiskan energi karena kita terlalu berharap. Kemudian kita juga bisa melakukan keseimbangan antara gerak tubuh dan gerak pikiran ya. Ketika kita mungkin tidak bisa cukup memberikan jeda kepada proses berpikir kita, ya kita harus seimbangkan dengan gerak tubuh kita. Olahraga, jalan pagi, bersepeda ya. Itu alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan agar tubuh kita bergerak gitu ya. Bersih rumah, menanam dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Lalu kita juga bisa melakukan upaya untuk balancing ya, antara kita melepaskan dengan kita menerima ya, seperti nafas ya. Kita ada menghirup, ada menghembuskan nafas. Demikian juga dengan pikiran, keinginan, kondisi yang terjadi dan sebagainya, kita juga perlu seringkali untuk menyeimbangkan antara yang kita terima dengan yang kita lepaskan, sehingga kita tidak terlalu menghold segala sesuatu yang membuat kita tuh jadi overthinking, yang membuat kita jadi tekor energi. Mungkin demikian ya tips agar kita tidak tekor energi, sehingga kita bisa waras, bukan hanya waras badan tapi juga waras pikir dan waras jiwa gitu ya, sehingga kita sehat secara lahir dan batin gitu. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.